Karena kita sudah yakin, dan keyakinan ini mendarah daging, Islam itu agama yang mampu menuntaskan seluruh masalah kehidupan, termasuk rumah tangga. Tapi permasalahannya kenapa banyak rumah tangga muslim yang terhempas? Kenapa banyak rumah tangga muslim mahligainya rontok? Kenapa bahtera rumah tangga tidak sampai ke pantai? Padahal Rasul simpel mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, termasuk rumah tangganya, akan dipahamkan agamanya. Solusinya adalah belajar agama. Solusinya adalah belajar agama. Akhirnya saya harus keluar untuk menambah pengalaman, yaitu bermulazamah dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dari situlah hadirin sekalian, apa yang selama ini sayup-sayup angin sunnah mulai nampak semakin bulat. Pemahaman semakin terarah, dan saya menemukan sosok seorang ulama. Walaupun saya nggak mengklaim saya belajar, saya belum bisa dikatakan mulazamah, belum dikatakan berguru, karena baru 2 tahun. Hanya saya pernah ketemu selama 2 tahun seorang ulama yang sederhana, zuhud, alim, ilmunya mendalam, dan yang tidak kalah pentingnya faqih, dan sangat arif di dalam mengeluarkan statement dan pernyataan. Sehingga siapapun Pak tidak pernah tersinggung walaupun dikritik oleh Syekh bin Baz. Dan majelisnya makmur dengan jamaah. Ulama, orang-orang besar, da'i hebat ada di majelisnya. Yang tidak kalah pentingnya yang saya tidak bisa melupakan adalah kesederhanaannya. Saya ketemui pertama kali, saya salaman minta pamit untuk ikut majelis. Beliau mengatakan, Syekh, karena beliau buta, saya dari Indonesia, saya ingin ikut bermajelis sama Syekh. Oh iya silahkan, tidak ada masalah, karena ini adalah majelisnya semua kaum muslimin, nggak ada Arab, nggak ada Ajam. Ketika itu yang dikaji adalah tafsir Al-Baghawi. Hadirin sekalian, saya temui seorang ulama yang sangat sederhana. Surbannya surban yang tidak diada-ada. Bajunya pun saya lihat baju yang sangat lama, kadang dikit ada bolongnya. Makan bersama kita, tidak ada tempat khusus untuk beliau bersama orang besar, nggak ada. Kita bikin makanan karena kajian itu nanti ada makan bersama beliau, digelar pakai sufroh itu, kita makan berhadap-hadapan. Siapa ketemu dia cuci tangan bareng di satu tempat, makan bareng, duduk bareng. Dan apa yang dikeluarkan semuanya tidak ada yang dari jamaah dari beliau. Yang ada di luar pun sama dengan yang di dalam, nggak ada kemunafikan dan diada-ada. Yang di luar itulah yang ada di dalam. Ketika beliau bisa membeli makan enak, yang keluar pun enak. Kalau memang adanya seperti itu, yang keluar juga seperti itu. Dan subhanallah tidak kalah kedermawanannya. Pada saat beliau berada menjadi rektor Jami'ah Islamiyah, karena setelah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, rektornya adalah Syekh Abdul Aziz. Rektor pertama Jami'ah Islamiyah adalah Muhammad ibnu Ibrahim Al-Syekh. Kemudian beliau jadi mufti, yang ganti adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian hadirin sekalian, setelah itu Masya Allah, beliau orang yang paling punya banyak utang di antara karyawan. Apakah dia orang glamor? Tidak. Untuk nanggung sono nanggung sini, ngasih sono ngasih sini, bantuan sana bantuan sini. Bahkan saya lihat sendiri dengan mata kepala, pernah ada orang Badui datang nangis-nangis, Syekh, saya punya utang, saya kalau enggak bayar masuk penjara karena saudara saya begini-begini. Apa kata Syekh? Utang saya 150.000 ribu rial loh Pak, bukan rupiah.
Kata Syekh apa? Coba keluargamu semua datang bawa ke sini, saya ingin tahu. Nanti kalau benar 150.000 saya yang nanggung semua. Subhanallah. Nggak ada orang yang seperti beliau. Makanya hadirin sekalian, ketika saat meninggal dunia, kurang lebih 1 juta orang yang menyolatinya. Makanya kadang saya kasihan ada orang yang mencela beliau. Kadang-kadang ulama buta, ulama pemerintah, ulama perpustakaan. Wallahi kalau seandainya dia ketemu sekali saja sama Syekh bin Baz, nggak akan bisa melakukan itu. Itulah hadirin sekalian sedikit tentang biografi beliau. Pernah beliau dihina oleh seorang, masa ulama tulisannya bukunya kecil-kecil, apaan ulama sebesar itu. Akhirnya ketika orang itu sakit, dikunjungin Syekh. Dikunjungin Syekh, kemudian orang tersebut menyambutnya dan kaget. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, wahai fulan, kalau ulama yang tulisannya besar-besar itu banyak, dan saya nggak bisa. Yang belum banyak menuliskan buku di antara ulama adalah orang-orang awam. Itu belum banyak. Makanya saya tulis buku kecil-kecil agar orang-orang awam bisa mendapatkan agama yang sahih dan lurus. Ini hal-hal tentang beliau. Dan tidak ada waktu kecuali dakwah, kajian. Dan beliau ada 3 tempat di Riyadh, kemudian menjelang haji ke Taif, kemudian setelah haji masuk waktu dia adakan kajian di masjid di daerah Aziziyah yang sekarang namanya pun disebut nama Masjid Syekh Abdul Aziz bin Baz. Warnanya hijau dan dulu makmur, tapi setelah Syekh meninggal sekarang tidak begitu banyak jamaah. Inilah hadirin sekalian, beliau seorang alim, seorang sederhana, dijulukin Walid. Semua orang segan dan juga senang. Tidak ada satupun kelompok manapun yang benci kepada Syekh. Beliau dibanggakan oleh raja, menteri, dan orang-orang pejabat besar, dan sangat menjadi tumpuan orang-orang awam dan juga fakir miskin. Beliau tidak punya kekayaan apa-apa ketika meninggal dunia, bahkan habis. Ternyata gaji yang begitu besar, cukup fantastis kalau kita sebutkan, habis digunakan untuk menyantuni mahasiswa. Banyak ikhwan, mereka yang datang dari Aljazair, dari Eropa, dari Amerika, yang mau masuk belajar ke Madinah, ke Riyadh, ke ini nggak diterima, yang nggak bisa pulang juga, akhirnya beliau yang nanggung. Sebulan ada yang ditanggung 2.000 rial, ada yang 1.000 rial, semuanya keluar dari beliau. Inilah seorang ulama yang sampai hari ini belum saya temukan sosok seperti itu. Seorang ulama yang alim, sederhana, dan tidak membedakan, dan begitu wibawa fatwa-fatwanya, dan begitu besar pengaruhnya, sampai Raja Fahad saja tidak bisa melakukan apapun kalau sudah Syekh Abdul Aziz memutuskan. Itulah seharusnya ulama kerjasama dengan umara, dan ulama lebih kuat, lebih hebat, lebih memiliki kekuatan, sehingga negara jalan seperti yang dulu. Ini nah karya-karya beliau, ada fatwa, ada kitab-kitab kecil, dan kita bisa baca insyaallah. Saya kira itu hadirin sekalian, karena waktu. Insyaallah kita bertemu kembali di kesempatan lain, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seandainya dia ketemu sekali saja sama Syekh bin Baz, nggak akan bisa melakukan itu. Itulah hadirin sekalian sedikit tentang biografi beliau. Pernah beliau dihina oleh seorang, masa ulama tulisannya bukunya kecil-kecil, apaan ulama sebesar itu. Akhirnya ketika orang itu sakit, dikunjungin Syekh, kemudian orang tersebut menyambutnya dan kaget. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, wahai fulan, kalau ulama yang tulisannya besar-besar itu banyak, dan saya nggak bisa. Yang belum banyak menuliskan buku di antara ulama adalah orang-orang awam, itu belum banyak. Makanya saya tulis buku kecil-kecil agar orang-orang awam bisa mendapatkan agama yang sahih dan lurus. Dan belum pula meyakini dan belum melakukan persiapan untuk menghadapinya. Sebelum itu datang, maka kita bersiap.